Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami yang berjudul Bagaimana pengaruh kapasitor terhadap kecepatan kipas angin. Di kelompok 2 ini kami beranggotakan 5 orang, yakni yang pertama Ahmad Nurrahim, yang kedua saya sendiri Alvina Muharroma, yang ketiga Di Ajeng Istiqomah, yang keempat Dewi Hana Putri, yang terakhir Sukma Ramadanti. Jadi tujuan praktikum kami kali ini yakni menganalisis nilai kapasitor, tegangan, dan muatan pada rangkaian kapasitor yang disusun secara seri dan paralel. Yaitu real world problem. Rudi adalah seorang pelajar sekolah menengah kejuruan jurusan elektro. Setelah pulang sekolah, ia merasa gerah. Dengan tanpa basa-basi, ia langsung menghidupkan kipas angin yang ada di dekatnya. Setelah dinyalakan, kipas angin tersebut tidak dapat berputar secara kencang seperti biasanya. Kemudian ia berpikir bagaimana cara agar kipas angin tersebut bisa berputar secara kencang. Ia menduga bahwa kipas angin tersebut memiliki kerusakan atau kendala pada kapasitornya. Ia menduga apakah kapasitor berpengaruh terhadap kecepatan putaran kipas angin. Untuk membuktikan dugaannya, ia melakukan percobaan menggunakan pad terlebih dahulu sebelum mempraktekkan pada kipas angin tersebut. Nah, selanjutnya sekarang prosedur penggunaan kapasitor lab dari aplikasi pad. Kita pilih multiple kapasitor karena nanti akan menguji menggunakan rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan pledgers dan electric field lines. Selanjutnya kita juga aktifkan total capacitance yang berfungsi untuk pembacaan kapasitas total rangkaian. Selanjutnya store charge yang berfungsi untuk pembacaan muatan yang mengalir pada rangkaian. Selanjutnya yaitu voltmeter yang digunakan untuk pembacaan tegangan. Nah, di sini saya akan pilih 2 in series. Kita melakukan pengujian menggunakan rangkaian seri. Pertama, menentukan besar kapasitas kapasitor. Di sini kelompok kami menggunakan 2. Selanjutnya untuk yang C2 kami memilih 1. Nah, selanjutnya kita pasang kabel pada voltmeter ini. Nah, di sini menunjukkan V total. Selanjutnya kita tentukan sumber tegangan yang akan digunakan dengan menggeser tombol pada baterai. Saya tetapkan 0,5, tetapi karena di sini untuk mengambil nilai pas 0,5 volt itu sulit, jadi saya gunakan 0,517 yang mendekati. Nah, di sini selanjutnya kita akan mencari V1, yaitu muatan yang mengalir pada C1 ini. Kita dapat 0,172 V. Terus muatan yang mengalir pada C2. Nah, di sini didapatkan 0,344 volt. Dari sini kita sudah bisa menentukan total dari kapasitas kapasitor di sini ada 0,007. Selanjutnya dari total muatan yaitu ada 0,34. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian dengan menggunakan rangkaian paralel. Caranya sama seperti tadi, kita menentukan besar kapasitas kapasitor yaitu 2. Nah, seperti ini untuk C2 tetap. Sekarang kita pasang voltmeter di sini. Nah, selanjutnya kita pilih tegangan sumber sama seperti tadi 0,517. Selanjutnya kita lihat berapa muatan yang mengalir pada C1 di sini, yaitu tetap 0,517 volt. Selanjutnya muatan yang mengalir pada C2. Nah, di sini didapat V1-nya juga 0,517. Dari sini kita juga sudah bisa menentukan total kapasitas yaitu 0,30. Total muatan di sini 1,55. Nah, nanti dilanjutkan lagi percobaan seperti tadi dengan menggunakan tegangan sumber yang berbeda yaitu 1 volt dan 1,25 volt. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama yaitu tabel rangkaian seri dan yang kedua adalah tabel rangkaian paralel. Nah, di sini pada rangkaian seri ini ada 3 tegangan sumber. Yang pertama yaitu 0,517, 1,014 dan 1,257.
pada tegangan sumber yang pertama, yaitu V1 nya 176 kali 10 pangkat min 3, V2 nya yaitu 352 kali 10 pangkat min 3, V totalnya V1 ditambah V2 yaitu 527 kali 10 pangkat min 3, Q1 sama dengan C1 kali V1 sama dengan 325 kali 10 pangkat min 16, Q2 sama dengan C2 kali V2 sama dengan 352 kali 10 pangkat min 16, Q total yaitu sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan 677 kali 10 pangkat min 16, V1 per Q1 sama dengan 5 kali 10 pangkat 12, V2 per Q2 sama dengan 1 kali 10 pangkat 3, 1 per C total sama dengan 0,33 kali 10 pangkat 13, 1 per C1 ditambah 1 per C2 sama dengan 0,33 kali 10 pangkat 13. Di sini untuk tegangan sumber yang kedua dan ketiga yaitu sama seperti tegangan sumber yang pertama, yaitu mencari V1, V2, V total, Q1, Q2, Q total, V1 per Q1, V2 per Q2, 1 per C total, dan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Selanjutnya yaitu adalah tabel rangkaian paralel. Nah, di sini ada 3 tegangan sumber. Yang pertama 0,517, 1,003, dan 1,257. Untuk tegangan sumber yang pertama yaitu ada V1 sama dengan 0,517, V2 0,517, V total sama seperti V1 dan V2 yaitu 0,517, Q1 sama dengan C1 dikali V1 sama dengan 1034 kali 10 pangkat min 16, Q2 sama dengan C2 kali V2 yaitu sama dengan 517 kali 10 pangkat min 16, Q totalnya yaitu Q1 ditambah Q2 sama dengan 1551 kali 10 pangkat min 16. Untuk C total yaitu sama dengan 0,3 kali 10 pangkat min 13, C1 ditambah C2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 13. Untuk tegangan sumber yang kedua dan tegangan sumber yang ketiga yaitu sama seperti tegangan sumber yang pertama, yaitu mencari V1, V2, V total, Q1, Q2, Q total, C total, dan C1 ditambah C2. Oke, sekarang adalah bagian bab pembahasan. Dalam percobaan yang kelompok kami lakukan itu dengan menggunakan aplikasi PHET. Aplikasi PHET itu sendiri merupakan software yang dikembangkan oleh Universitas Colorado yang fungsinya itu untuk membantu memudahkan pemahaman permasalahan yang kelompok kami ambil, yaitu pengaruh kapasitor terhadap kecepatan kipas angin. Seperti yang telah disebutkan tadi, permasalahan yang kelompok kami lakukan itu besar kapasitor dapat mempengaruhi kecepatan berputarnya kipas angin. Hal tersebut dapat terjadi dengan menggunakan rangkaian kapasitor seri dan paralel. Apabila dilihat berdasarkan kapasitansi pada setiap rangkaiannya, entah itu pada seri atau paralel, dalam tabel pengamatan, nilai kapasitansi pada rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri yang berkisar 1,28 kali 10 pangkat min 13 pada rangkaian seri, sedangkan paralel itu sebesar 3 kali 10 pangkat min 13. Oleh karena itu, tujuan untuk menentukan nilai pada kedua rangkaian tersebut agar mempengaruhi sumber tegangan yang sama dan rangkaian berbeda dapat diketahui pada rangkaian apa nilai kapasitor yang akan lebih besar. Karena pada dasarnya rangkaian seri kapasitor dapat dihubungkan secara berderet yang mempunyai sifat muatan pada tiap-tiap kapasitor bernilai sama dengan muatan pada kapasitor penggantinya. Beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti sama dengan penjumlahan beda potensial seluruh kapasitor yang akan dirangkai. Dan yang terakhir, besar kapasitas pengganti di C atau C seri. Sedangkan pada rangkaian paralel, kapasitor dirangkai secara sejajar dengan ujung-ujungnya saling bertemu pada satu titik yang sama yang disebut dengan rangkaian paralel kapasitor. Sifatnya itu muatan kapasitor pengganti sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor. Beda potensial pada setiap
kapasitor sama dengan potensial sumber dan besar kapasitas pengganti paralel atau dilambangkan dengan CP. Hal itu terbukti bahwa dengan muatan pada rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Karena nilai kapasitansi berbanding lurus dengan muatan, jadi kecepatan kipas angin akan lebih cepat menggunakan rangkaian paralel karena menghasilkan nilai kapasitansi yang lebih besar, sehingga kapasitor sangat berpengaruh terhadap kecepatan putaran kipas angin, dan kapasitor dengan rangkaian paralel akan dapat lebih mempercepat kipas angin. Berpengaruhnya kapasitor terhadap kipas angin dilakukan dengan cara variasi tegangan yang digunakan sebagai acuan. Dengan melakukan mekanisme percobaan yang dilakukan dengan membandingkan kapasitor yang dialiri oleh tegangan yang lebih besar, atau malah sebaliknya, tegangan yang lebih kecil untuk menghasilkan kecepatan pada putaran kipas angin. Jadi, cara percobaan yang digunakan ini itu cukup efektif ya untuk mengetahui bahwa besar kecepatan putaran kipas angin dipengaruhi oleh kapasitor, karena perhitungan yang dihasilkan dari aplikasi sudah dapat dipastikan benar karena dapat berjalan dengan otomatis, dan percobaan yang kelompok kami lakukan itu dilakukan secara berulang sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan nilai pada pengukurannya. Dengan demikian, di kedua percobaan tersebut bahwa kapasitor memiliki nilai yang lebih besar pada rangkaian paralel, karena semakin besar nilai kapasitansi maka kecepatan putaran kipas angin akan semakin cepat pula. Terima kasih. Nanti selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Alvina. Yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa kapasitor berpengaruh terhadap kecepatan putaran kipas angin. Kapasitor yang disusun secara paralel akan menghasilkan nilai kapasitas kapasitor lebih besar dari semula, sedangkan kapasitor yang disusun secara seri akan menghasilkan nilai kapasitas kapasitor yang lebih kecil dari semula. Jadi, pada intinya, nilai kapasitas kapasitor berbanding lurus terhadap besarnya kecepatan berputar baling pada kipas angin. Dengan kapasitor menghasilkan nilai kapasitansi yang besar, maka kipas angin akan berputar cepat. Sebaliknya, jika nilai kapasitas kecil, maka kipas angin akan berputar lambat. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.